Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Hari perhentian yang kau sediakan bagi kebaikan kami. Engkaulah Allah yang sangat mengasihi kami, yang memberikan firman-Mu kepada kami. Adalah sebagai penuntun firman-Mu yang bisa memerdekakan. Tuhan, kami sangat merindukan belas kasihan Tuhan atas kami pagi hari ini. Supaya Engkaulah kiranya boleh memberkati kami. Tuhan, tolonglah supaya pertemuan ini tidak akan menjadi sia-sia. Biarlah Tuhan, kehadiran kami di tempat ini dan juga yang sedang ada di kamera masing-masing Tuhan, sungguh akan Tuhan kerjakan di dalam Roh-Mu yang kudus sesuatu di dalam diri kami. Karena itu kami memohon Tuhan, tolonglah supaya telinga kami boleh mendengar, hati kami boleh sungguh terbuka kepada Engkau. Biarlah sungguh Roh-Mu yang kudus membawa kami kepada hati yang sungguh-sungguh menundukkan diri kepadamu. Berkati kami Bapa. Kami sungguh menyerahkan diri kami semuanya kepada Engkau. Segala kuasa kegelapan, Engkaulah menghalaunya dari tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Iya. Pagi ini kita akan belajar di sekolah minggu dewasa ini dari Markus 14 ayat 10 sampai 21. Markus 14 ayat 20 sampai 21. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lalu pergilah Judas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu, yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Iya. Mari kita melihat kertas warta kita. Di sini temanya kasih dan kesempatan yang disia-siakan. Ya. Hati adalah pusat dari kehidupan manusia. Itu tertulis ya di dalam Amsal 4 ayat 23. Dari hati terpancar kehidupan. Berjaga-jagalah, waspadalah akan hatimu karena daripadanya terpancar kehidupan. Ya, dengan demikian segala hal yang baik
ataupun buruk, sumbernya adalah hati. Judas Iskariot gagal menangkap kasih Yesus dan menyia-nyiakan bersama dengan dia selama 3 tahun setengah. Kecintaannya terhadap uang melahirkan tindakan yang sangat kejam yang membawa dia kepada kehancuran. Ya, cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Ya. Cinta akan uang adalah bentuk penyembahan berhala modern hari ini ya. Mungkin tidak ada patung yang menjadi sesembahan, tetapi uang bisa menjadi kekaguman. Uang kita perlukan, tetapi uang bukan segala-galanya. Uang kita butuhkan dalam segala aktivitas. Ada banyak dalam kehidupan kita, tetapi uang bukanlah Tuhan yang menjawab seluruh permasalahan kita. Kita butuh uang, tetapi jangan uang menjadi Tuhan, tapi biarlah kita melayani Tuhan dengan uang yang ada. Kan begitu ya. Mari kita melihat pertanyaan yang pertama. Mengapa Judas tega mengkhianati Yesus? Adakah lagi Tuhan pernah berkata tidak seorang pun yang baik selain Allah itu saja yang baik. Iya. Sebaik-baik manusia Tuhan katakan tidak baik. Kenapa? Karena tetap akan bercacat oleh karena dosa. Satu-satunya yang baik, yang sempurna tanpa cacat, itulah Yesus. Tapi orang sebaik Yesus pun bisa dikhianati. Mengapa? Judas tega. Biasanya pengkhianat itu kan kalau merasa ada dikecewakan, merasa dirugikan, atau merasa dia sudah mengabdi, lalu dia tidak mendapat perlakuan seperti yang dia harapkan. Artinya sesuatu yang buruk yang dia terima dari apa yang dia lakukan, pengabdian. Seperti itu ya. Tetapi kalau kita lihat Yesus, apa yang jahat yang pernah dia buat? Tidak ada. Terlebih lagi kepada murid-muridnya yang dikatakan tadi sepinggan dengan dia. Tidur bersama, berjalan bersama, pergi kemana-mana bersama. Ini kan sudah dekat selama 3 tahun setengah ya. Melihat seluruh kehidupan Yesus luar dan dalam. Begitu ya. Ya, sampai akhirnya ketika Yesus bertanya, siapakah aku menurut orang lain? Ya, murid-murid menjawab, engkau adalah salah satu dari nabi yang dinubuatkan. Engkau Yeremia, engkau Elia. Tetapi Yesus berkata, menurut kamu aku siapa? Ya. Petrus akhirnya menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Kenapa akhirnya Petrus menyatakan hal ini? Memang di situ dikatakan berbahagialah engkau Petrus, karena bukan engkau yang menyatakannya, tetapi karena Bapakku menyatakan hal itu kepada kamu. Tuhan membukakan kepada Petrus bahwa dialah anak Allah yang hidup. Oleh karena apa yang dia buat, apa yang dia katakan, sungguh menunjukkan bahwa dialah anak Allah yang hidup, dialah Mesias itu. Ya. Tetapi di sini tadi kita melihat Judas justru mau menyerahkan Yesus. Judas justru menjual Yesus. Iya. Ada banyak orang berpendapat begini. Ikan Judas ini menggenapkan rencana Allah. Jadi kan dia sudah tolong apa yang Tuhan buat. Kan kalau Yesus harus mati, Judas inilah salah satu menjadi pelaksana. Kan ini bersyukur kalau tidak ada Judas, nggak jadi Yesus mati. Dan tidak terjadi keselamatan bagi dunia. Ada banyak justru orang berpendapat demikian. Tetapi itu sungguh pendapat yang keliru. Tuhan tidak pernah artinya menakdirkan. Dan Tuhan tidak pernah artinya menetapkan Judas ini adalah sebagai pengkhianat ke depan. Tidak pernah. Tidak ada pernah Tuhan menetapkan ini ke neraka. Tidak pernah. Harapan Tuhan tetap untuk boleh menyelamatkan setiap manusia.
Apakah Tuhan salah memilih murid-muridnya? Sehingga Judas ini kecolongan, masuk di dalamnya. Tuhan tidak pernah salah. Tetapi dalam perjalanan hidup yang 3,5 tahun, dalam kesempurnaan yang dia lihat di dalam Yesus, ternyata tidak pernah mengubah hati Judas. Keintimannya, kedekatannya dengan Tuhan yang secara terus-menerus selama 3,5 tahun tidak membawa kepada pertobatan sejati dalam Judas. Tidak pernah membawa dia menjadi murid yang sejati. Kenapa? Karena tidak ada pernah tempat bagi Yesus di dalam hatinya. Tapi tempat itu sudah penuh akan kecintaannya terhadap uang. Ternyata kekuatan uang ini luar biasa ya. Hepeng do mengatur negarawan, katanya nggak tahulah apa dasarnya sehingga saudara kita ini keluar semboyan demikian. Hepeng do mengatur negarawan, moloi boy mengatur negara gitu ya. Itu juga ternyata bisa bertahta di atas jiwa yang membuat apa? Bisa menyingkirkan Tuhan dan akhirnya memilih uang. Iya. Nah, kita tadi melihat di sini ya, mengapa dia mengkhianati Yesus? Iya. Mari kita melihat di dalam Matius 26. Matius 26 ayat 15. Saya bacakan, ia berkata, apakah yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Jadi kalau kita melihat di dalam Markus 14 ayat 1, justru di sana seorang perempuan yang pada waktu itu bukan dipandang sebagai setara dengan laki-laki ya, perempuan yang dianggap kelas 2. Tetapi justru di sini kita melihat baik Markus ataupun Injil yang lain itu membandingkan seorang perempuan yang mengasihi Yesus, yang setia kepada Yesus, yang menyerahkan dan ada kerelaannya dan tidak ada yang dia sayangkan sesuatu yang mahal pun untuk tidak diserahkan kepada Yesus. Tidak ada sesuatu yang terlalu mahal, tidak ada sesuatu yang terlalu berharga bagi perempuan ini untuk dia tidak serahkan kepada Yesus. Karena apa? Ini Tuhan. Karena apa? Dia melihat kasih Tuhan itu bagi hidupnya. Iya. Kita melihat ya di pasal 14 ayat 1 itu kan dibilang di rumah Simon si kusta, yang datang di Injil yang lain, yang datang ke rumah Simon si kusta ini kan dibilang perempuan berdosa. Dan juga yang dikatakan mencurahkan minyak narwastu ini di dalam Yohanes itu adalah saudara dari Marta. Apakah saudara Marta ini yang adalah Maria ini adalah seorang perempuan berdosa yang masa lalunya itu sangat buruk? Tetapi apakah walaupun mungkin ini bisa saja orang yang berbeda, tapi baik perempuan berdosa yang terkenal di kota itu dan baik Maria, kalau ini dua pribadi yang berbeda, dua-dua perempuan ini tidak ada bagi mereka sesuatu yang terlalu mahal untuk diserahkan kepada Yesus. Iya, tetapi justru sebaliknya, murid Yesus yang makan sepinggan, yang tidur bersama, dekat dengan Yesus, melihat semua perbuatan Yesus. Dari baptisan sampai kepada Yesus diserahkan. Orang itu justru yang mengkhianati Yesus. Ini sesuatu yang mengerikan juga ya. Bukan menjadi ukuran keanggotaan di dalam gereja. Aktivitas yang dilakukan artinya bukan menjadi ukuran. Kegiatan yang dilakukan di dalam gereja, hal-hal yang dilakukan yang bentuknya mungkin pelayanan,
ini tidak semata-mata menjadi ukuran apakah orang itu murid sejati atau tidak. Apakah orang itu sungguh pertobatannya sejati atau tidak. Tetapi dari buah yang dihasilkan itu apa? Dari tindakan yang dilakukan itu apa? Apakah ada hati yang sungguh menunjukkan ketaatan kepada Yesus dengan menomorsatukan dia, atau justru demi sesuatu yang kumau Yesus ini disingkirkan. Ya. Maka di sini kita melihat tadi ya, bagaimana kok bisa ya nyambung, kan di pasal 14 ayat 1 itu imam-imam kepala sebenarnya mencari waktu kan. Mereka sudah merancangkan. Kalau Paskah itu kan penduduk artinya orang-orang yang datang ke Yerusalem itu kan membludak. Kadang seminggu sebelum hari Paskah orang-orang dari seluruh wilayah Israel ataupun dari bangsa-bangsa lain akan datang untuk merayakan Paskah. Karena ini perayaan yang besar yang diwajibkan dilakukan oleh orang-orang Yahudi dimanapun mereka berada. Jadi bisa nanti sekitar 300 kali lipat. Mau Israel itu lebih banyak dari sebelumnya. Jadi imam-imam sudah merencanakan bagaimana kita akan menangkap Yesus ini tetapi tidak akan membawa kerusuhan. Karena nanti kan orang banyak. Bagaimana kita buat ini? Mereka merancangkan ini, berdiskusi, rapat antara imam-imam kepala. Tapi mengapa Judas kok bisa nyambung antara rencana imam-imam ini dengan Judas yang mau menyerahkan Yesus? Ya, mari kita melihat di dalam Yohanes 13 ayat 2. Yohanes 13 ayat 2 saya bacakan. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Judas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Iya. Mari kita melihat lagi di dalam Lukas 22. Lukas 22 isinya bahwa iblis masuk ke dalam Judas. Saya berapa? Lukas 22 ayat 3 saya bacakan. Maka masuklah iblis ke dalam Judas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Kalau iblis masuk ke dalam orang, berarti orang itu masih kosong di dalam kan? Gak mungkin. Iblis bisa masuk kalau roh Allah sudah ada di dalam. Dan di dalam Yohanes 14 dikatakan apa? Mari kita melihat Yohanes 14 ayat yang ke-26. Saya baca. Yohanes 13 ayat 26 saya baca. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Judas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Judas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Kitab Lukas berkata, iblis masuk ke dalam Judas. Kitab Yohanes ini berkata bahwa iblis merasuk. Walaupun dia tidak kesurupan ya, tapi merasuk. Kalau orang yang sungguh ada Tuhan dalam hidupnya, di mana roh Allah lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia, enggak akan mungkin iblis masuk ataupun iblis merasuk. Tapi waktu Petrus pernah dikatakan Yesus, enyahlah iblis, tidak ada catatan
iblis itu masuk ke dalam Petrus ataupun merasuk Petrus. Tetapi Tuhan melihat ini ada satu pekerjaan iblis lewat Petrus ini mau menghalangi rencana Tuhan. Bukan berarti Petrus waktu itu berubah menjadi iblis, bukan. Tetapi ini dua hal yang sangat kita lihat perbedaannya mencolok. Bagaimana memang Judas ini tadi sekalipun dekat dengan Yesus, tapi hatinya tidak pernah kepada Yesus. Sekalipun bersama-sama dengan Yesus, tapi tidak pernah menjadi murid yang sejati. Tidak pernah ada pertobatan yang sejati di dalam diri Petrus. Maka apa yang membuat tadi rencana imam di dalam tempat yang tersembunyi bisa matching, bisa kompak dengan Judas? Karena ada yang menyatukan. Siapa? Iblis. Karena ada yang menyatukan. Sehingga ini bisa saling kelop. Kalau enggak kan kok bisa dalam waktu yang seperti ini? Sehingga ketika Judas memberikan rencananya untuk menyerahkan Yesus, mereka sangat senang. Mereka berkata, kami akan memberikan kau uang. Dengan keberadaan Judas ini, rencana imam-imam kepala itu akan terjadi. Sehingga Yesus bisa ditangkap bukan di tempat kerumunan, tapi di tempat yang tidak akan ada masalah. Dan itulah yang terjadi. Maka mari kita melihat, gak pernah tadi Tuhan menakdirkannya atau menetapkan Judas itu menjadi pengkhianat. Gak pernah. Tetapi dalam kemerdekaan Judas, dia memilih untuk hal itu. Tuhan tadi katakan bahwa apa yang dinyatakan tentang dirinya itu pasti akan genap. Dia mati itu pasti akan genap. Karena apa yang menjadi kehendak Tuhan itu pasti genap. Tetapi bukan rencana Tuhan bahwa Judaslah yang menggenapkan itu. Maka pendapat yang berkata bahwa ini Tuhan yang menakdirkan di dalam Judas, itu pendapat yang sangat keliru dan salah. Kalau ada juga orang berkata, aku melakukan ini berarti Tuhan yang menetapkan dalam hidupku. Itu adalah pendapat yang sangat salah. Karena keinginan Tuhan adalah tidak ada satu orang pun yang hilang. Ya, maka kita melihat tadi di sini ya, mengapa Judas tadi tega? Hatinya sudah dikuasai oleh uang. Maka bisa nanti kita melihat di dalam Yohanes 6 pun sudah Tuhan katakan, bukankah aku yang memilih kamu 12 ini? Tapi satu di antaramu adalah iblis. Di dalam Yohanes 13 juga Tuhan katakan, bagi kamu yang sudah bersih, gak perlu dia mandi lagi. Cukup kakinya saja dibasuh. Memang kamu semua sudah bersih. Memang kamu sudah bersih, tetapi tidak semua. Dan di situ ditekankan, karena Judas akan mengkhianati dia. Jadi, mengapa Judas tega? Kecintaannya terhadap uang mengalahkan matanya melihat cintanya Yesus. Hatinya yang dikuasai oleh uang membuat tidak ada tempat bagi Yesus. Apakah Judas berpikir begini ya? Karena ada juga penafsir berkata gini, apakah Judas juga berpikir, kalau dia serahkan Yesus, kan nanti Yesus bisa lawan. Dapat uang, Yesus enggak celaka. Iya. Apakah karena itu, supaya dapat uang ini? Tapi apapun itu kita melihat, keputusan Judas adalah apa? Menjual Yesus demi keinginannya. Ini satu peringatan bagi kita. Iya. Kalau Judas pun yang adalah dekat dengan Tuhan bisa melakukan tindakan demikian. Bukankah berarti hari ini juga tidak terluput orang-orang yang mengaku Kristen bisa menjual Yesus demi apa yang dia mau? Demi jabatan,
Demi apa? Demi jodoh? Demi apa? Demi pilihan-pilihan yang lain. Ya, mari kita melihat pertanyaan yang kedua. Bagaimanakah murid-murid mempersiapkan perjamuan Paskah bagi Yesus? Nah, kita melihat tadi di dalam ayat ini mereka bertanya kepada Yesus, di manakah kami akan melakukan perjamuan Paskah itu bagimu? Kalau Paskah di dalam kitab Keluaran, di mana orang Israel diberi perintah oleh Tuhan supaya mereka mengambil domba jantan yang tidak bercacat berumur setahun, dan mereka makan dengan berikat pinggang. Disembelih pada waktu senja, dan ketika mereka makan dengan berikat pinggang dan berkasut dengan tongkat di tangan. Ini berarti apa? Dalam keadaan terburu-buru. Karena mereka akan merdeka. Mereka akan dibebaskan dari perbudakan Mesir. Paskah itu di satu sisi di mana Tuhan waktu itu menetapkan semua anak sulung di Mesir akan dibunuh. Mulai dari manusia sampai hewan. Tuhan akan bunuh. Hanya satu yang akan meluputkan anak sulung ini. Untuk tidak mati, jikalau darah anak domba itu ditaruhkan di ambang atas pintu dan kiri kanan dari tiang pintu itu. Hanya ini yang akan meluputkan setiap anak sulung. Tapi siapapun mereka, termasuk orang Yahudi sekalipun, kalau mereka tidak lakukan, mengoles darah anak domba itu di ambang atas pintu dan tiang kiri kanan pintu, mati. Maka siapa yang menaruhkan darah itu hidup. Dan bukan hanya saja anak sulung itu hidup, seluruh Israel pada hari itu dibebaskan. Tetapi di dalam Paskah kali ini, itu bukan lagi mereka memakannya dengan cara buru-buru. Tetapi itu justru dengan cara santai. Untuk merenungkan, membicarakan apa yang terjadi di dalam perjanjian lama. Apa makna dari perjamuan kudus itu? Seringkali disinilah momen di mana anak-anak bertanya, apa artinya ini Pak? Akan diceritakan. Tetapi sebenarnya kita melihat perjamuan kudus ini mengacu kepada darah anak domba yang akan menghapus dosa dunia. Yang bukan lagi akan membebaskan hanya bagi anak sulung, tetapi menjadi kebebasan bagi tiap-tiap orang. Menjadi keselamatan di mana tidak ada kebinasaan. Menjadi pembebas bagi tiap-tiap orang dari kematian. Dan juga pembebas dari perbudakan dosa. Nah, itu kita melihat, kemudian nanti kita baca mungkin itu minggu-minggu berikutnya, sehubungan bagaimana Kristus mencurahkan darahnya dan mengorbankan tubuhnya terpecah menjadi keselamatan bagi dunia. Maka di sini tadi kita melihat murid-murid bertanya, di mana kami buat Paskah itu? Yesus memberitahukan, nanti ada ke kota kau, ada nanti bawa kendi, kau ikuti dia, masuk nanti dia ke rumah itu, kau tanya, di manakah ruangan? Aku dan muridku akan melakukan Paskah. Apa yang bisa kita lihat di sini? Ini menunjukkan bahwa apa? Tuhan berhak semua atas apa yang kita punya. Tuhan berhak memakai apa yang kita miliki. Sebagaimana ketika Tuhan pun masuk kota Yerusalem, waktu dia memerintahkan murid untuk mengambil seekor keledai yang tertambat. Kalau nanti ada orang berkata kepadamu, katakan, guruku memerlukannya. Tidak ada sebenarnya satu bagian di dalam diri kita ini, Tuhan tidak berhak untuk pakai. Karena apapun yang ada dalam diri kita ini, apapun yang kita miliki ini, sebenarnya itu adalah dari Tuhan. Tapi betapa banyak orang merasa ini milikku. Ini aku punya. Ini aku yang mengatur. Di mana bukan dia meletakkan kepada Tuhan, Tuhan engkaulah yang berhak untuk berkuasa memakai hal ini semua.
Maka di sini tadi kita melihat di rumah itulah. Apakah ini ada Yesus sudah berbicara kepada dia sebelumnya? Ataukah memang Tuhan tahu akan hati pemilik rumah ini yang sudah menyiapkan itu bagi Yesus dan murid-muridnya? Kalau tidak ada percakapan antara Yesus dan pemilik rumah ini sebelumnya, betapa Yesus tahu hati setiap orang yang menginginkan berbuat sesuatu bagi Tuhan. Ya walaupun mungkin orang gak hitung, orang gak lihat, tapi Tuhan lihat itu. Sesuatu yang kita buat itu karena Tuhan. Dan Tuhan itu perhitungkan. Maka disinilah mereka tadi mempersiapkan perjamuan Paskah bagi Tuhan. Pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah sikap murid-murid ketika Yesus mengatakan bahwa yang menyerahkan dia adalah salah satu dari antara mereka? Ketika Yesus tadi berkata, satu di antara kamu akan menyerahkan aku. Semua mereka sedih dan kaget. Bukan aku Tuhan, bukan aku. Gak ada memang di antara mereka siapa ya, merasa apa? Aku ini gak mungkin, aku gak mungkin. Mereka gak seperti itu, bukan mereka bilang aku gak mungkin, bukan. Bukan aku Tuhan. Tanpa melihat yang lain. Termasuk juga Judas berarti berkata apa? Bukan aku Tuhan. Padahal Tuhan jelas berkata, satu di antara kamu. Dan ketika mereka berkata, bukan aku Tuhan, Yesus perjelas lagi. Di antara kamu yang 12 ini, yang sepinggan, yang mencelupkan tangannya dengan aku, ke dalam pinggan ini mengambil roti. Tetapi apakah teguran Yesus ini yang semakin mempertegas siapa orangnya membuat Judas sadar dan bertobat? Tidak. Bukankah harusnya Judas melihat ya, bahwa apa? Enggak ada yang luput dari Tuhan. Ternyata Tuhan tahu, walaupun dia tadi bersekongkol sembunyi-sembunyi, Tuhan tahu. Tetapi apakah teguran yang sedemikian pun membawa Judas kepada pertobatan? Kita lihat tidak. Bahkan apa? Ketika pun sudah dia ambil roti itu di dalam kitab Yohanes, ketika Tuhan Yesus serahkan, siapa yang kepadanya nanti aku menyerahkan roti, itulah dia, kata Yesus. Dia terima roti itu, makin tetap hatinya. Maka Yesus katakan, perbuatlah apa yang engkau mau perbuat. Adalah puji Tuhan kalau apa yang kita mau buat, seringkali Tuhan mau cegah. Kalau ada sesuatu yang kita mau buat, yang justru itu menghancurkan, sering Tuhan gagalkan. Maka bersyukur kalau ada Tuhan buat gagal. Dari apa yang justru bisa menghancurkan. Kalau sampai Tuhan katakan, perbuatlah apa yang kau mau perbuat. Ini yang menakutkan. Kalau semua yang kau mau rencanakan terjadi dan Tuhan biarkan, ini yang menakutkan. Tapi kalau seperti Daud, ketika sekali dia berzina, perempuan itu langsung hamil. Bukankah ini sebagai bentuk Tuhan mau apa? Sadarkan dia. Dan ketika dia merencanakan lagi untuk menutupi dosanya, Tuhan gagalkan lagi ketika si Uria itu disuruh pulang ke rumah untuk menutupi kejahatannya. Tuhan cegah juga. Ketika dia buat mabuk si Uria, Tuhan cegah juga. Dalam kemabukan Uria, tidak sampai ke rumah. Ini adalah sebagai bentuk ucapan syukur. Tapi ketika rencana demi rencana itu terjadi menurut apa yang kau mau, ini justru menakutkan. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan di situ mencegah. Tuhan bilang, apa yang kau mau, lakukan. Maka kita melihat tadi murid-murid ya, semua bukan aku. Judas pun berkata bukan aku. Dia makin menipu dirinya dan menipu orang lain, bukan aku. Ketika kita hidup terus di dalam kemunafikan, ketika kita terus hidup dalam kebohongan, yang kita hancurkan, kita dan yang terdekat dengan kita.
adalah perlu untuk jujur di hadapan Tuhan. Ngapain kita hidup dalam kemunafikan? Judas tetap berkata, bukan aku. Padahal apa? Dia sudah jelas-jelas melakukan persekongkolan. Jadi kalau ada Tuhan menegur, apakah kita melihat itu sebagai bentuk kasih Tuhan? Apakah teguran itu lewat firman yang dari mimbar ini, yang mungkin menghantam ke dalam hati? Apakah itu kita lihat sebagai bentuk kasih Tuhan untuk membawa kita kepada pertobatan? Atau ini bagaimana? Sebagai bentuk penghalang aku untuk rencanaku. Semakin marah gitu ya. Iya. Gimana? Apakah kita melihat teguran dan nasihat, kebenaran firman Tuhan yang kita dengar tiap minggu? Kalau yang gak saat teduh gitu ya. Kalau yang saat teduh kan ada teguran secara pribadi lewat firman. Apakah itu sungguh membawa kita kepada pertobatan? Iya. Mari kita melihat aplikasi. Apakah saudara menyadari bahwa teguran atau peringatan firman Tuhan adalah bentuk kasih Tuhan? Tuhan mengasihi sampai saat ini terhadap Judas. Kita melihat, disinilah kasih Tuhan tadi jelas sempurna dan murni. Seorang pengkhianat yang dia tahu akan mengkhianati dia sanggup masih kasih makan sepiring dengan dia. Iya. Pernah seorang ibu yang dia tahu suaminya agak neko-neko, makan sama di meja makan, dalam hatinya apa? Kapan anak ini kuracuni ini? Kapan anak ini kuracuni ini ya? Ada niat seperti itu. Karena apa? Ini menyakitkan ini. Pura-pura baik, tapi di belakang entah main apa aja. Tetapi kita lihat Yesus, sampai kematiannya, dia murni mengasihi Judas. Dia mengasihi semua orang. Bahkan dia juga sebenarnya mati untuk pengkhianat-pengkhianat. Dia mati untuk kita yang adalah pengkhianat-pengkhianat. Dia mati untuk Judas itu juga. Tetapi sayangnya apa? Sebelum Kristus bangkit, Judas sudah bunuh diri. Dia tahu, dia lihat Yesus mati. Tetapi apa? Sebelum Yesus bangkit, Judas sudah duluan bunuh diri. Kenapa? Ada kalanya, kita lihat tadi di sini, kesempatan demi kesempatan dia terus lewatkan, kesempatan demi kesempatan dia terus lewatkan. Sampai pada titik di mana enggak ada lagi kekuatannya pun untuk menyangkal apa yang iblis katakan. Dia bunuh diri. Padahal beberapa jam kemudian, setelah kematiannya, Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus mengasihi Judas, tetapi Judas memang menolak kasih Yesus sampai kepada kematiannya. Dia tidak datang kepada Yesus. Kan dia menyesal juga, kan menangis dia kan. Ada catatan berkata bahwa Judas menangis. Penyesalan yang tidak mendatangkan pertobatan. Tapi penyesalan yang mendatangkan kepada apa? Bunuh diri. Jadi ada banyak kadang orang menyesal, tapi enggak jadi kepada pertobatan. Hati yang sungguh berbalik kepada Tuhan. Apakah saudara menyadari bahwa teguran atau peringatan firman Tuhan adalah bentuk kasih Tuhan? Yang kedua, apakah peringatan dan teguran Tuhan yang membawa saudara kepada pertobatan? Ini tentu ada ya, bagi kita yang sudah mengaku, aku sudah datang kepada Tuhan. Tentu ada bentuk teguran ataupun peringatan ataupun nasihat dari firman Tuhan yang membawa kepada apa? Pertobatan yang sejati. Iya.
Mari kita melihat ayat hafalan yang ada di bawah ini, sama-sama kita baca Ibrani 3 ayat 7 sampai 8a. Dua-dua ya. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bagaimana kasih-Mu itu begitu besar terhadap Judas yang sedemikian, yang ada di dekat-Mu. Tetapi terus hatinya adalah cinta akan uang. Terus mencuri kas yang ada. Tetapi Engkau tetap sanggup mengasihi dia. Sampai Engkau tahu dia bahkan akan menjual Engkau. Engkau tetap mengasihi dia. Tuhan, betapa murninya kasih-Mu itu. Betapa besarnya ya Tuhan. Betapa ajaib kasih-Mu itu ya Tuhan. Kalau Judas menolak kasih-Mu itu, dalam penyesalan dia tidak memilih untuk bertobat. Dalam penyesalan dia terus memilih untuk membuat jalan keluar bagi dirinya dengan bunuh diri. Tuhan tolong kami. Jikalau ada firman-Mu yang berbicara dan menegur atas tindakan-tindakan kami yang tidak berkenan di mata-Mu, yang adalah jahat dan dosa. Tuhan, tolong kami, supaya kami boleh melihat teguran dan nasihat-Mu itu adalah sebagai bentuk kasih-Mu. Jikalau ada hal pun Tuhan izinkan, kami gagal di dalam hidup ini, biarlah kami boleh melihat adalah sebagai bentuk kasih Tuhan, supaya bukan dalam jalan mulus itu kami akan berujung kepada kebinasaan. Supaya dalam tekanan itu kami memikirkan akan hidup kami, keterbatasan kami, bahwa kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami sangat memohon belas kasihan-Mu Tuhan, supaya peringatan ini sungguh berbicara kepada kami, supaya kami juga tidak akan bertindak akhirnya menjual Engkau untuk pilihan-pilihan tertentu. Tapi sungguh boleh seperti Maria itu, tidak ada yang terlalu mahal untuk diberikan kepada Engkau sebagai bentuk kasih kami kepadamu. Roh-Mu yang kudus kiranya meneruskan firman ini dalam hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Selidikilah kami. Sungguhkah kami murid yang sejati? Ataukah masih sebenarnya palsu? Supaya dari hal itu pun kami sungguh-sungguh boleh datang dalam pertobatan yang sejati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.